Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Setia Ibrahim. Saya berasal dari Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika ekonomi mengenai kesinambungan. Apa sih kesinambungan itu? Secara visual atau geometri, kesinambungan adalah kondisi di mana sebuah kurva atau garis sejajar mengalir dengan mulus tanpa terputus, tidak berlubang dan tidak memiliki lompatan. Tetapi ada secara matematika, kalkulus. Sebuah fungsi dikatakan berkesinambungan pada suatu titik jika titik tersebut benar-benar memiliki wujud atau terdefinisi. Memiliki arah pendekatan yang jelas, limitnya ada, dan nilai pendekatan tersebut sama persis dengan nilai asli di titik tersebut. Lalu ada syarat-syarat kesinambungan. Sebuah fungsi f(x) dikatakan sinambung pada titik x sama dengan a jika memenuhi ketiga syarat. Ada tiga. Yang pertama ada f(x), fa terdefinisi, punya nilai nyata. Yang kedua ada lim x menuju a, fx terdefinisi, yaitu ada nilai pendekatannya. Yang ketiga ada lim x menuju a, fx sama dengan f a, nilai limit sama dengan nilai fungsi. Catatan, jika satu saja gagal, fungsi disebut asinambung atau terputus. Lalu kita ke soal. Di sini ada contoh soal. Selidikilah apakah fungsi fx sama dengan 2x plus 5 berkesinambungan pada titik x sama dengan a. 3. Penyelesaiannya, f di sini langsung ditulis saja f 3 sama dengan 2 kurung buka 3 kurung tutup ditambah 5 sama dengan 11 terdefinisi. Itu 11-nya dari mana? 3. 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 5 yang artinya 11. Lalu karena terdefinisi dilanjutkan lagi lah. Lim x menuju 3 kurung buka 2 x plus 5 kurung tutup sama dengan 2 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 11. Itu terdefinisi. Jika terdefinisi lanjutkan. Lim x menuju 3 fx sama dengan f3 yaitu 11. Jadi fungsi berkesinambungan pada x sama dengan 3 ketiga syaratnya terpenuhi. Lalu contoh soal lagi. Selidikilah apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 berkesinambung dibagi x dikurang 2 berkesinambungan pada titik x sama dengan 2. Penyelesaiannya, cek syarat yang pertama. f2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 per 2 dikurang 2. 2 kuadrat yaitu ada 4 dikurang 4 sama dengan 0 per 2 dikurang 2 sama dengan 0. Itu artinya tidak terdefinisi karena tidak mempunyai nilai. Kesimpulan, karena syarat 1 gagal, fungsi fx asinambung terputus pada x sama dengan 2. Lalu ada penerapan ekonomi permintaan dan penawaran. Apa itu penerapan ekonomi? Dalam teori ekonomi, fungsi permintaan dan penawaran tidak selalu linear. Bisa saja berbentuk kuadrat atau kubik. Limit fungsi digunakan untuk melihat kecenderungan perilaku konsumen, permintaan dan produsen. Penawaran pada kondisi-kondisi ekstrim. Apa sih yang disebut kondisi ekstrim itu? Yang pertama, ketika harga barang murah sekali atau gratis, P menuju titik 0. Ketika harga barang melambung tinggi sampai tak terhingga, yaitu disebutnya P menuju limit. Lalu ada teori limit pada fungsi permintaan. Berdasarkan hukum permintaan, jika harga barang P naik menjadi sangat tinggi mendekati tak terhingga, maka jumlah barang yang dimintaki oleh konsumen akan turun drastis mendekati 0. Secara notasi matematika limit yaitu lim menuju P menuju limit.
Q D sama dengan 0. Q itu adalah jumlah barangnya. Lalu ada teori limit pada fungsi penawaran. Berdasarkan hukum penawaran, jika harga barang P naik menjadi sangat tinggi, mendekati tak terhingga, maka produsen akan terstimulasi untuk memproduksi dan menawarkan barang Q dalam jumlah yang sangat besar hingga mendekati tak terhingga, yaitu disebutnya itu lim P menuju limit QS. Kan tadi QD sekarang menjadi QS sama dengan limit. Lalu ada contoh soalnya, kasus permintaan. Fungsi permintaan sebuah barang mengikuti persamaan Q sama dengan 50 per P plus 2. Tentukan berapa jumlah barang yang diminta konsumen jika harganya naik tak terhingga. Penyelesaiannya menggunakan prinsip limit variabel tak terhingga P menuju limit. Lalu masukkan rumusnya, lim P menuju limit Q sama dengan lim P menuju limit 50 per P plus 2. Yang tadi yang soalnya itu dikebawahkan, lalu sama dengan lim P menuju limit 50 per P per P ditambah 2 per P sama dengan 0 per 1 ditambah 0 sama dengan 0 dikurang 0 per 1 sama dengan 0. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Karena tadi yang lim P menuju limit 50 P per 2, karena penyebut mengandung variabel P, maka pembilang dan penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi variabel, yaitu P. Sekarang perhatikan 50 per P menuju 0. Kenapa hasilnya 0? Karena 50 dibagi bilangan yang semakin besar, hasilnya mendekati 0. Lalu tadi kan ada 2 per P yang hasilnya kenapa menjadi 0? Karena 2 dibagi bilangan yang semakin besar juga mendekati 0. Maka 0 per 1 ditambah 0 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. 50 per P itu diganti 0 saat P menuju limit. Lalu P per P itu sama dengan 1. 2 per P diganti 0 saat P menuju limit. Ketika lim P menuju limit 50 per P plus 2 sama dengan 0, artinya dalam konteks ekonomi ketika harga barang sangat tinggi, jumlah permintaan akan mendekati 0 karena konsumen semakin sedikit yang mau membeli barang tersebut. Lalu ada contoh soal kedua, kasus penawaran. Fungsi penawaran sejenis barang adalah Q sama dengan 3 P kuadrat plus 2P sama dengan per P plus 5. Tentukan jika kecenderungan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen jika harga terus meningkat tanpa batas. Cara penyelesaiannya menggunakan prinsip limit variabel tak terhingga P menuju limit. Lim, lalu turunkan rumusnya, lim P menuju limit Q sama dengan lim P menuju limit. Lalu masukkan angka yang di soal tadi, 3P kuadrat plus 2P per P plus 5 sama dengan limit. Karena pangkat tertinggi pembilang P kuadrat lebih besar daripada pangkat penyebut P, maka hasilnya pasti tak terhingga. Dari hasil hitungan di samping didapatkan nilai tak terhingga. Artinya jika harga pasar naik terus tanpa batas, produsen akan berlomba-lomba menawarkan barang sebanyak mungkin demi mengejar keuntungan maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kesinambungan ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.